Kasus penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Riau dalam 2 bulan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan kasus positif COVID-19 ini tidak lepas dari semakin banyaknya masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Pemerintah telah berulang kali mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yolini Nazir mengatakan, hingga saat ini klaster keluarga masih yang paling banyak terjadi. Jika dalam satu keluarga terdapat kasus positif, selanjutnya dilakukan tracing kontak erat dan hasilnya dalam satu keluarga terkonfirmasi positif. Hal ini terjadi karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dijelaskan Mimi, dari sejak awal terjadinya kasus COVID-19 dan mulai adanya penerapan prokes, Pemprov Riau melalui Satuan Tugas COVID-19 telah mensosialisasikan, bahkan langsung turun ke lapangan agar masyarakat disiplin terhadap prokes dengan 3M, termasuk kinerja dari tenaga kesehatan yang terus berjuang di rumah sakit merawat pasien COVID-19. Kami tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi dan tentunya dengan kesadaran yang tinggi untuk selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan di antara kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi mari kita berperilaku hidup bersih dan sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, dengan melakukan prioritasnya adalah sayur dan buah, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin dan istirahat yang cukup, dan kalau diperlukan mengkonsumsi vitamin. Mimi berharap kepada seluruh masyarakat agar mematuhi apa yang telah menjadi ketetapan pemerintah, dan jika ada yang menyatakan pemerintah tidak bekerja dan tidak ada upaya penanggulangan, sangat disayangkan. Karena sejauh ini pihaknya bersama Satgas telah bekerja semaksimal mungkin. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Penjabat Sedaprov Riau Masrul Kasmi mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Riau untuk tidak melakukan mudik, baik saat tanggal yang sudah dilarang, yakni dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 maupun sebelum tanggal tersebut. Hal ini disampaikannya ketika dikonfirmasi wartawan terkait mudik Lebaran. Masrul berharap larangan mudik yang sudah ditetapkan tersebut tidak dilanggar oleh para ASN, sebab jika dilanggar, maka akan ada sanksi disiplin yang akan diberikan kepada ASN tersebut. Begitu juga dengan masyarakat, juga diminta untuk tidak melakukan mudik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun jika sebelum tanggal 6 Mei tersebut ternyata sudah ada yang curi star untuk mudik, pihaknya menurut Masrul juga tidak bisa berbuat banyak. Terkait dengan kawasan yang merah, oranye, zona kawasan itu. Kalau itu yang merah itu memang tidak ada lagi dibenarkan untuk aktivitas berkumpul termasuk rumah ibadah. Kan dianjurkan ditutup tuh kalau daerah-daerah yang merah tuh. Nah, termasuk juga yang oranye kan. Nah, kalau yang mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 itu sudah tidak ada lagi dibenarkan. Nah, tapi kondisinya sebelum itu kan mulai sekarang ini udah banyak warga kita yang mudik, itu gimana? Nah, bisa kita larang karena memang kondisi yang kecuali ASN kan, ASN itu tidak dibenarkan itu. ASN seperti mana itu kan? Kalau masyarakat nggak bisa kita melarang ya. Kalau masyarakat mungkin dilokalisir dengan penjagaan supaya mereka tetap berpedomani protokol kesehatan dalam keberangkatan maupun lalu lintas itu kan. Iya. Itu aja. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau melalui tim panitia seleksi Senin pekan depan akan melakukan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi 6 calon pelamar jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Seleksi ini akan melibatkan asesor SDM aparatur Badan Kepegawaian Negara Regional 12 Pekanbaru. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pansel Sedaprov Riau M. Yafis melalui Kepala UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau Budi Fahri.
Lebih lanjut, Budi Fahri mengatakan seleksi yang dilakukan di kantor BKN Regional 12 Pekanbaru ini diikuti oleh seluruh peserta. Meski salah satu peserta yakni Said Sarifudin belum sampai 2 tahun mengikuti seleksi Sekda Riau. Ini karena ada peraturan baru sesuai peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 di mana untuk penilaian kompetensi jabatan eselon 1 harus diuji oleh tim pusat, dalam hal ini BKN. Ditanya apakah dalam seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural ada peserta yang dinyatakan tidak lulus, Budi menyatakan untuk itu tergantung dari hasil seleksi. Ia menambahkan, untuk seleksi sosial kompetensi manajerial dan sosial kultural akan diumumkan pada 10 Mei mendatang, di mana sebelumnya hasil seleksi ini dijadwalkan 26 April 2021. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar meminta OPD terkait menyiapkan poliklinik di kantor Gubernur Riau sebagai fasilitas untuk kesehatan pegawai di kantor tersebut. Kepada wartawan di Gubernuran Riau, Gubernur mengatakan untuk poliklinik di kantor Gubernur Riau ini sebenarnya juga sudah ada masukan dari Deputi Pelayanan Publik saat melakukan evaluasi di kinerja pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, menurut Samsuar, dulu poliklinik ini pernah ada, tapi sekarang tidak aktif lagi. Oleh karena itulah ia meminta dinas terkait agar poliklinik ini dibuka kembali. Menurutnya, dengan ada poliklinik di kantor Gubernur Riau, setidaknya bisa memberikan pertolongan pertama bagi pegawai maupun tamu ketika mengalami sakit mendadak. Pertama, keamanan yang kami harapkan ini keamanan dari COVID dulu, ya kan? Pertama kan kalau masuk ya tentu harus pakai masker, ada ukuran tensi dan sebagainya. Yang kedua tentunya keamanan kantor, karena kantor kita ini kan kantor besar. Pertama ya keamanan kesehatan. Masa kantor besarnya tak ada poliklinik? Dulu udah ada poliklinik tapi sekarang berhenti lagi. Maka saya bilang ini poliklinik ini buka lagi gitu. Dan dulu sudah ada masukan dari Deputi Pelayanan Publik tahun lalu. Mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja kita, salah satu itu juga masukan dia. Tidak mungkin kantor besar, kantor gubernur, ada dinas-dinas juga di situ, tidak ada poliklinik. Siapa tahu nanti ada yang sakit dan sebagainya. Termasuk orang yang datang, tamu yang datang gitu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.